Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sup obat berceceran di seluruh tanah. Pecahan mangkuk ada di mana-mana. Itu berantakan. Wajah Qin Yining kehilangan warna. Metode penyelamatan jiwa ini membuat hatinya bergetar. Mereka harus menggunakan tulang putra kedua mereka untuk menyelamatkan putra sulung mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Shi Ziling juga tercengang. Dia perlahan menenangkan hatinya dan kemudian bertanya, "Dokter yang hebat, apakah ada metode lain selain ini?" Zhang Zong menggelengkan kepalanya. Meskipun dia menghususkan diri dalam seni penyembuhan, memahami simbol yang mendalam dan metode rahasia, dia masih tidak bisa menyembuhkan luka Shi Hao. Kalau begitu, bukankah ini akan membawa masalah besar bagi anak yang lain? Qin Yining bertanya dengan suara gemetar. Zhang Zong tidak mengatakan apa-apa. Mungkin hanya ada satu cara untuk menyembuhkan Shi Hao, dan itu adalah dengan memasukkan tulang abadi ke dalam tubuhnya. Dokter yang hebat, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Shi Ziling mengerutkan kening. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Apa yang disebut dukungan menggambar dari tulang abadi jelas merupakan transplantasi. Risiko yang terlibat dalam melakukan ini terlalu besar. Untuk putra kedua mereka, itu sangat berbahaya. Jika terjadi kecelakaan, bahkan mungkin ada bahaya fatal. Keterampilan yang lama ini sudah buruk. Itu hanya pemikiran acak. Zhang Zong berkata. Hal-hal ini juga sulit untuk dia bicarakan, karena efeknya terlalu menakutkan. Itu mempengaruhi masa depan dua pemuda. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa hidup begitu kejam? However, Qin Yining menangis, merasa sangat emosional saat dia memeluk putra tertua di tempat tidur. Keadaan Shi Hao sangat mengerikan. Dari waktu ke waktu, dia akan berpikiran jernih, dan di lain waktu, dia akan pingsan. Ada banyak simbol noda perunggu di tubuhnya yang membuatnya sangat kesakitan dan melahap kekuatan hidupnya. Saat ini, spiritualnya akan terpisah dari dunia luar lagi, tenggelam dalam keadaan tidak sadar. Jika tulang sejati primordial di dalam tubuh Kaisar Batu tidak rusak, maka dia mungkin sembuh dengan sendirinya. Sayangnya, itu sudah sangat rusak. Zhang Zong berkata. Masalah terbesar dengan tubuh Shi Hao adalah bahwa ada jenis simbol tambahan di tubuhnya yang sangat kuat. Itu sudah bergabung dengan daging dan tulangnya. Tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Zhang dan dokter lainnya bukan satu-satunya yang mengetahui hal ini. Shi Ziling dan istrinya juga memahami hal ini. Tidak ada seorang pun di alam bawah yang bisa menyingkirkan simbol-simbol hukum alam itu. Kutukan ini berasal dari jenis teks tulang tabu. Tulang di tubuh Kaisar Batu itu hancur menjadi ratusan hingga ribuan keping. Bahkan jika itu disatukan, itu masih rusak. Ada kurang dari 2/3 dari tulang asli yang tersisa. Kekuatannya menurun tajam dan sudah tidak cukup. Zhang Zong menggelengkan kepalanya. Ini adalah kenyataan. Tulang di tubuh Shi Hao telah hancur. Simbol yang dilepaskannya tidak bisa menghilangkan kutukan itu. Di alam bawah ini, bahkan tidak ada dewa, jadi kekuatan macam apa yang bisa menentang kutukan salah satu tokoh besar, Istana Abadi. Selain itu, simbol-simbol itu menutupi setiap inci daging dan tulang Shi Hao. Siapa yang berani mencoba dan memperbaikinya? Setelah meledak, tubuh Shi Hao mungkin akan hancur bersamanya. Mungkin tulang abadi itu adalah satu-satunya cara. Jika itu ditanamkan ke dalam tubuh Shi Hao, memungkinkannya untuk bergabung dengannya, bahkan jika itu menunjukkan kekuatannya, itu tidak akan membahayakan tubuhnya. Itu bisa menghancurkan jejak kutukan. Terlalu kejam, pikiran Qin Yining gemetar.
Mencungkil tulang putra keduanya untuk menyelamatkan Shi Hao, ini adalah risiko besar bagi kedua anaknya. Pada saat itu, dia merasakan penderitaan yang tak tertandingi. Mengapa bencana harus menimpa mereka seperti ini? Shi Ziling menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Dokter yang hebat, tolong beritahu saya seberapa tinggi peluang keberhasilannya. Persisnya seberapa besar risikonya. Jika tulang abadi ditanamkan ke dalam tubuh Kaisar Batu, ada kemungkinan 60 hingga 70 untuk berhasil. Itu bisa memungkinkannya untuk bangkit kembali, dan di masa depan, bakatnya tidak akan ada bandingannya, prestasinya luar biasa. Zhang Zhong memberikan jawaban yang serius. Hanya 60-70% peluang sukses. Shi Ziling mengerutkan kening. Hatinya naik turun, sulit untuk tenang. Peluang 60 hingga 70% sudah cukup tinggi, kata Zhang Zhong. Tidak baik baginya untuk terlalu mempengaruhi keputusan mereka, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Qin Yining menutup matanya, menenangkan dirinya. Kemudian, dia dengan hati-hati berpikir dalam hati sebelum berkata, "Dokter yang hebat, saya ingin tahu seberapa besar bahayanya terhadap anak kedua." Ketika dia mendengar pertanyaan ini, Zhang Zhong hanya bisa menghela nafas. Jika tulang ini adalah anak kedua Anda sejak awal, maka saya pasti akan mengeluarkannya tanpa menyakitinya, dan kemudian meminjamnya untuk kekuatannya. Magang seniornya memiliki beberapa hubungan dengan Gunung Abadi. Ketika Qin Hao memiliki tulang yang ditanamkan, magang senior itu telah diundang untuk melakukan perlindungan. Dia sudah belajar dari magang seniornya bahwa tulang ini berasal dari alam yang lebih tinggi dan itu tidak ditanamkan ke dalam tubuh Qin Hao untuk waktu yang lama. Melakukan operasi lagi seperti ini agak berbahaya. Zhang Zhong berpikir dengan hati-hati. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya, menjelaskan bahwa jika mereka mencoba menyelamatkan Shi Hao dalam situasi seperti ini, mungkin benar-benar ada bahaya bagi kehidupan Qin Hao. 30% kematian, 70% sehat. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah memikirkan semuanya dengan hati-hati. Tingkat keberhasilannya sudah dianggap cukup tinggi. Hal utama adalah bahwa Qin Hao sudah dewasa. Energi vitalnya cukup, dan bersama dengan bakat alaminya yang menakjubkan, itulah mengapa ada sejumlah kepastian. Namun, itu tetap berbahaya. Ini membuat Shi Ziling dan istrinya mengerutkan kening. Mereka tidak bisa tenang. "Ayah, Ibu, aku tidak butuh penyelamatan seperti ini." Shi Hao menjadi jernih kembali. Ketika dia mendengar diskusi mereka, dia sangat terguncang. Dengan sifatnya, bagaimana dia bisa membuat orang lain pergi sejauh ini untuk menyelamatkannya? Ini tidak adil untuk Qin Hao. Dia tidak menginginkan ini. Bahkan jika mereka mencoba membujuknya sebaliknya, dia tetap tidak akan setuju. Dia lebih baik mati. Qin Yin menangis. Dia memeluk lengannya sambil tanpa suara meneteskan air mata. Putra sulung yang telah berpisah dengannya selama bertahun-tahun, kembali. Mereka bahkan belum bersatu kembali selama itu, namun hal mengerikan semacam ini terjadi. Apa sebenarnya yang harus mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa menyelamatkan putra sulung mereka? Dia sejenak bingung apa yang harus dilakukan, karena kedua putranya sama pentingnya. Segera setelah itu, Shi Hao pingsan lagi. Tubuhnya terlalu lemah. Dia telah memakan semua jenis obat-obatan yang berharga dan berendam dalam semua jenis cairan spiritual, tetapi semua itu hanya bisa menghentikannya untuk sementara dari kematian. Shi Ziling dan Qin Yining saling memandang, bingung harus berbuat apa. Mereka kemudian mengundang dokter lain untuk berdiskusi dengan mereka. Kedua individu sama-sama merasa sangat khawatir. Mereka ingin memastikan apa sebenarnya peluang sukses dan apakah mereka dapat meningkatkannya lebih tinggi lagi. Pada akhirnya,
kesimpulan yang didapat para dokter praktis sama. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Mereka tidak ingin melihat Shi Hao mati. Mereka sudah kehilangan dia sekali sebelumnya. Mereka mencengkeramnya erat-erat, tidak ingin membiarkan hidupnya berakhir. Namun, ini sama dengan berjudi dengan kehidupan putra kedua mereka, yang sama sekali tidak adil bagi Qin Hao. Tidak hanya dia harus kehilangan kekuatan tulang abadi, dia harus mengambil risiko kemungkinan mati sendiri. Sekelompok dokter mengundurkan diri. Mereka tidak dapat memberikan pendapat yang bias tentang masalah ini, karena mereka tidak dapat memikul tanggung jawab seperti itu. Adapun apa keputusan akhir, terserah keluarga Shi Hao untuk memutuskan di antara mereka sendiri. Qin Hao diam-diam muncul. Dia mendorong pintu ke kamar dan berkata, "Ayah, Ibu, saya mengerti. Jika Anda semua merasa bahwa saya dapat menyelamatkan kakak laki-laki saya, maka saya sudah membuat persiapan saya." Ketika Qin Yining mendengar ini, dia segera menariknya. Dengan air mata mengalir dari matanya, dia berkata, "Ibu tidak akan membiarkan sesuatu yang berbahaya terjadi padamu. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi korban." Shi Ziling juga menghela nafas. Selama tahun-tahun ini, putra kedua mereka selalu merasa konflik batin, merasa bahwa satu-satunya tujuan dilahirkan adalah untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Sekarang, hal semacam ini terjadi, jadi itu bukan hanya kata-kata kosong lagi. Itu sebabnya dia juga menjadi diam, tidak dapat membuat keputusan. Mereka berdua sama pentingnya baginya. Bagaimana dia bisa mengorbankan putra keduanya? Mereka berdua adalah anak-anaknya. Saat ini, Shi Ziling hanyalah seorang ayah biasa. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi pada anak-anaknya atau membahayakan mereka. "Ayah, Ibu, aku akan mendengarkan semua yang kalian putuskan. Saya tidak akan menolak apapun yang perlu dilakukan. Kita bisa menyelamatkan kakak laki-laki kapan saja." Setelah berbicara, Qin Hao berbalik dan pergi. Mereka melihat putra sulung mereka yang tidak sadarkan diri, dan kemudian mereka melihat putra kedua yang berjalan keluar. Suami dan istri merasa sangat bertentangan. Apa sebenarnya yang harus mereka lakukan? Ini adalah jenis siksaan. Jika kita menggunakan tulang abadi itu, ada kemungkinan 60-70% untuk bisa menyelamatkan Hao-er. Selain itu, putra bungsu juga akan memiliki kesempatan 70% untuk tidak terpengaruh, dapat hidup tanpa bahaya apapun. Setelah terdiam lama, Shi Ziling berbicara seperti ini. Tapi ada 30% kemungkinan bahaya. Kita mungkin kehilangan putra kedua kita, kata Qin Yining pelan. Mengapa mereka harus membuat keputusan yang begitu sulit? Pikiran mereka kemana-mana. Mereka tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka. Putra sulung mereka akan mati. Jika mereka tidak segera mengambil keputusan, dia hanya akan menjadi semakin lemah. Namun, menggunakan tulang abadi putra kedua mereka sebagai ganti nyawa putra sulung mereka terlalu berbahaya. Selain itu, bagaimana perasaan Qin Hao sendiri? "Surga, mengapa kamu begitu kejam?" Shi Ziling meraung. Qin Yining diam-diam meneteskan air mata, dengan lembut membelai pipi Shi Hao yang tidak sadarkan diri sambil bergumam, "Ibu ingin menyelamatkanmu, tapi dia juga tidak ingin menyakiti adik laki-lakimu." Matahari mulai terbenam. Mereka tidak membuat keputusan sepanjang hari ini. Ini jelas tidak menguntungkan bagi Shi Hao. Dia menjadi semakin lemah. Malam itu, jantung Shi Hao mulai berdetak kencang. Dia tiba-tiba membuka matanya. Ada seorang wanita yang menunjuk ke area di antara alisnya. Dia mencoba membunuhnya? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Pikirannya terguncang. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan mati, dia tidak ingin mati dengan cara yang teduh seperti ini.
Dia melepaskan teriakan ringan. Darah keluar dari mulutnya, menyerang orang ini. Selain itu, sambil menahan rasa sakit yang hebat, dadanya bersinar. Sebuah kaca terdengar. Sepotong kecil tulang makhluk tertinggi lainnya terkelupas saat kekuatan ilahi meletus. Hong! Energi yang kuat melonjak. Wanita ini berteriak ketakutan, segera menjadi jauh lebih tua setelah disapu oleh simbol makhluk tertinggi. Dia berubah menjadi wanita tua dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Shi Hao memusatkan pikirannya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia mengangkatnya dan berteriak, "Mengapa kamu melakukan ini?" "Haor!" Suara pecahnya ruang terdengar. Seseorang menuju dengan kecepatan ekstrim. Selain itu, Shi Ziling dan istrinya juga terkejut. Mereka belum pergi selama itu, namun perubahan mengejutkan terjadi. Peu! Area di antara alis wanita itu terbelah. Darah meletus. Tidak diketahui jenis metode apa yang dia gunakan, tetapi dia mengakhiri hidupnya begitu saja. Shi Hao mengendurkan tangannya dan tertawa mengejek diri sendiri, "Meskipun aku akan mati, tapi insting spiritualku masih ada di sini. Benar-benar layak untuk gelar batu kecilku ini." Banyak sosok muncul di ruangan ini. Shi Ziling dan istrinya juga bergegas. Ada orang-orang yang menangis ketakutan. "Bukankah ini Qinlan, murid inti dari klan Qinku? Dia datang untuk memberikanmu obat karena niat baik. Kamu, bagaimana kamu bisa membunuhnya?" Seorang penatua berteriak. Shi Hao menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan berbaring di tempat tidur. "Anak, apa yang terjadi?" Qin Yining bergegas untuk menghentikan penatua itu. "Apa yang terjadi? Dia membunuh Qinlan? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bahkan jika dia tidak puas dengan klan Qinku, dia tidak perlu bertindak begitu kejam, kan?" Seorang wanita tua dengan tongkat kayu hijau berkata dengan penuh kebencian. "Menyinggung klan Qin saya lagi dan lagi, apakah Anda pikir tidak ada dari kami yang berani menyentuh Anda?" Orang lain berteriak. "Ayah, Ibu, kirim aku kembali ke Stone Country dan biarkan aku mati dengan tenang dan bermartabat, bukan dengan cara yang teduh." Shi Hao berkata dengan tenang. Ketika Shi Ziling dan istrinya mendengar apa yang dia katakan, mereka segera menjadi marah. "Nak, kamu telah dianiaya, apakah kamu menyalahkan kami?" Qin Yin berdiri. Matanya merah, dan kemudian dia memelototi klan Qin dengan marah. "Kalian semua lebih baik tersesat." Shi Ziling meletus dengan kemarahan yang lebih besar, mengirim wanita itu terbang dengan tendangan. Tubuhnya meledak melalui jendela dan meledak di halaman. Shi Ziling dan istrinya mengerti bahwa orang-orang ini pasti mendengar beberapa berita, takut tulang abadi akan benar-benar dipindahkan ke tubuh Shi Hao. Mereka ingin membunuhnya sebelum itu terjadi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.